baru sadar ternyata Haki itu mata uang ya. Betul. Haki itu ternyata mata uang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bincang Inovasi, ketemu lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara apalagi kalau bukan Bincang Inovasi ya. Nah, pada episode yang kelima kali ini, alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu sahabat saya, masih muda orangnya, tapi sudah bergelar profesor, yaitu Profesor Yudan Mulaiza. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Salaman dulu, warahmatullahi Dok. wabarakatuh. Sehat, Terima sehat. kasih Pak Hairul. Wah, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Selalu kayaknya cerah sekali gitu. Alhamdulillah Pak. Enjoy berarti Pak ya. Enjoy berarti ya. Dan juga teman-teman semua, saya juga nggak sendirian dan berdua sama Prof. Yudan. Saya juga ditemani oleh Kepala Subdirektorat Riset Berdampak Tinggi, Pak Prasandia Astagiri Yusuf. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak. Ya, ini partner saya ini. Waduh, terima kasih diundang. Teman-teman, di Bincang Inovasi kali ini kita ingin mengumpas tuntas gitu ya mengenai inovasi ya yang dilakukan oleh Prof. Yudan Mulaiza ini. Beliau adalah salah satu inovator yang luar biasa bagi UI, itu kontribusinya ya, baik dari publikasi maupun dari lisensi. Nah, lisensi apa saja nanti ya yang berhasil beliau torehkan ya untuk bisa dihilirisasi oleh industri. Prof. Yudan, kenalan dulu sedikit. Siap. Background pendidikan, kemudian riset dan sebagainya, Prof. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Pak Hairul ya sudah mengundang. Pak Hairul bisa panggil saya seperti biasa Bang Yudan sebenarnya. Bang Yudan. Siap, Iya. Bang. Ayo, Bang. Ya, saya itu S1 saya di backgroundnya sebenarnya teknik kimia ya. Teknik kimia. Kemudian S2-nya nyebrang sedikit ke teknik mesin. Itulah kenapa saya sekarang bekerjanya di Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik UI. Nah, kemudian saya join dengan UI itu pada saat saya selesai S2. Jadi setelah saya menyelesaikan S2 Teknik Mesin, kemudian saya join dengan UI, ketemu dengan teman-teman mesin, dan dari situlah baru kemudian lanjut masuk ke S3-nya Bioengineering, Pak Hairul ya. Di mana kemarin S3-nya, Bang? S3 saya itu di Pisa University. Italia. Itu ya betul, itu karena saat itu memang ada proyek Asia Link. Jadi saat itu memang Universitas Indonesia ada proyek S2 biomedis Pak Sandi. Itu sekitar tahun 2000, saya lupa mulainya karena saya joinnya sekitar 2006, 2007. Nah, jadi ada 2 kampus Asia dan 2 kampus di Eropa. Nama proyeknya Asia Link lah. Nah, salah satu produknya itu saya sekolah di sana, Pak. Kurang lebih kayak gitu. Jadi gabung UI tahun berapa jadinya, Bang Yudan? Jadi gabung ke UI itu 2006. 2006. Itu 2 tahun, terus jadi PUI 2008. 2008. Terus disertasi waktu itu tentang apa tuh, Prof? Disertasi saat itu saya ikut profesor saya ya, Prof. Arti. Jadi beliau itu banyak melakukan riset tentang scaffolds di bidang rekayasa jaringan sebenarnya. Jelasin dikit dong, Bang, karena mungkin ini pemirsa kita ini orang umum ya. Sedikit dengan bahasa yang mudah. Ayo, Bang. Iya. Jadi karena S3 saya kan bioengineering ya. Nah, bioengineering ini kurang lebih kan bagaimana kita engineering itu aplikasinya ke arah biological sebenarnya. Nah, kemudian cabangnya banyak, tetapi saya sebenarnya masuk banyak ke biomaterials. Nah, kemudian pada saat itu profesor saya banyak melakukan riset itu di bidang rekayasa jaringan. Rekayasa jaringan ini mulai tahun 90-an sebenarnya. Itu di US ya, saat itu banyak sekali, kurang lebih sekarang mungkin sudah lebih populer ya, Pak Sandi dan Pak Hairul ya. Karena sekarang kan ada sel punca ya. Jadi kurang lebih rekayasa jaringan itu adalah bagaimana kita meregenerasi jaringan yang sudah rusak. Atau jaringan yang akibat rusak itu bisa macam-macam ya. Bisa karena kecelakaan atau memang dari awal karena penyakit, kanker dan seterusnya. Nah, tinggal jaringannya jaringan apa.
Nah, Jadi lebih kepada biomaterial betul, apa spesifikasi betul. keilmuannya ya? Jadi kalau saya sebenarnya lebih fokus lagi ke fabrikasi, Pak Khairul. Jadi sebenarnya saya masih berkutat di seputar bidang saya teknik mesin. Jadi tidak terlalu Karena fabrikasinya ya, fabrikasinya, betul. bukan di ranah materialnya. Ya, Atau jadi kita material-materialnya juga. kalau materialnya kan dalam tanda kutip kan sudah dipatok ya. Mungkin kalau teman-teman dari material engineering mereka banyak melakukan rekayasa di material. Tapi kalau saya itu bagaimana kita memfabricate material yang sudah ada ini. I see. Karena mereka sifatnya itu berbeda dengan material yang biasa kita gunakan. Bang Yudan, itu kan menarik sekali ya. Sekarang kan kesehatan itu menjadi satu fungsi utama ya. Kita tanpa sehat kita nothing gitu ya. Kita bisa apapun tanpa kesehatan rasanya agak sulit kita melakukan apapun. Jadi caranya adalah sekarang bagaimana keilmuan itu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kesehatan. Biasanya tuh keilmuannya diaplikasikan di bidang kesehatan itu apa, Bang, secara spesifik? Iya, jadi kalau kita lihat dari perkembangannya rekayasa jaringan, ini kan memang saat ini kan dalam tanda kutip masih riset ya. Memang di Indonesia itu sebenarnya cukup kalau saya lihat sudah cukup maju ya, terutama di bidang-bidang teman-teman yang di klinisi ortopedik itu sudah punya tata laksana. Tata laksana ini kan harusnya kalau teman-teman di klinisi, setahu saya, nanti kalau salah mungkin bisa dikoreksi teman-teman, itu kan harus ada protokolnya dan yang menentukan juga kementerian. Nah, yang saya lihat, saya beberapa kali diundang teman-teman dari ortopedik, mereka itu sudah punya, Pak. Jadi mereka misalkan meregenerasi tulang. Ini biasanya teman-teman kita yang di Prof. Ismail, Dr. Salim. Di kedokteran ya? Di kedokteran. Nah, jadi kita akhirnya kita memang harus berkolaborasi dengan teman-teman dari bidang lain, Pak. Karena bagaimanapun kita bagian fabrikasinya. Iya, betul, Pak. Nah, itu yang dulu pada saat saya selesai sekolah, terus saya balik ke UI itu, saya bingung juga ya, Pak ya. Aduh, saya kerjasama dengan siapa ya gitu ya. Betul. Karena pada saat kita sekolah di sana, kita itu kadang ada waktu di mana kita ke rumah sakit memang. Bang Yudan, saya ingin ngebalik berpikirnya begini. Kalau Bang Yudan kan orang mekanikal yang ya tadi kerja kita sama siapa, ternyata nemu teman-teman dari sana. Betul. Pertanyaan saya, kalau teman-teman kedokteran tanpa bidang keilmuan Bang Yudan juga mungkin agak sedikit bincang. Pengetahuan tentang fabrikasinya kan belum tahu ya. Ya, mereka maksudnya belum menguasai akan lebih mempercepat ya. Karena mereka mereka kan ya kan kita tahu ya, Pak Khairul ya. Memang namanya kita masalah itu kan sisinya banyak ya. Betul. Sehingga kalau kita saling melengkapi ya, Bang. Betul. Kalau kita menyerang dari satu sisi saja, rasanya lama. Bisa. Nah, itulah teman-teman kita di DIRBT ya, Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi ini memang mencoba untuk memfasilitasi itu gitu ya, bagaimana kolaborasi ini bisa terjalin. Nah, ngebahas ini nih, ini ada orang ahlinya nih, ya, Bang Sandi. Ya, Bang, kenalan dikit dulu dengan pemirsa Bincang Inovasi nih. Mungkin background pendidikan, kayaknya hampir sama-sama nih, orang teknik juga nih. Silakan, Bang. Ya, Pak Khairul. Saya juga termasuk orang nyebrang-nyebrang sama Pak Yudan. Jadi saya dulu S1 di Fisika ITB, lalu S2 di Teknik Biomedika, Teknik Elektro ITB, terus kecemplung menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UI. Nah, jauh itu. Ya, nyebrangnya kejauhan ya. Jadi kalau kedokteran itu kan biasanya ya seorang dokter harusnya gitu biasanya kan. Nah, ini memang sebenarnya trennya seperti ini atau bagaimana, Bang Sandi bisa ngelihat? Ya, jadi bidang saya itu cukup unik juga, Pak. Jadi saya bidangnya fisika kedokteran. Jadi di Fakultas Kedokteran dulu namanya fisika kedokteran departemennya, itu yang saya apply untuk menjadi dosen. Nah, memang orang nggak banyak tahu apa itu fisika kedokteran. Karena sebenarnya dia punya peluang yang sangat besar untuk inovasi, pengembangan teknologi dan lain-lain. Contoh, Bang, bisa dikasih lihat misalnya. Jadi, kayak gimana? Fisika ini memang dia sebagai hulu ilmu ya. Dia basic science-nya ada, terapannya ada. Betul. Jadi orang dari fisika tuh bisa punya konsep yang kokoh, fundamental, tapi dia juga punya modal untuk bisa mengimplementasinya kalau saya di bidang biomedis gitu. Nah, alhamdulillah dari sekian banyak calon, saya yang dipilih untuk menjadi dosen tetap di 2009 itu, Pak Khairul. Lalu setelah jadi dosen, saya mengembangkan keilmuan dan alhamdulillah dapat beasiswa ke Jerman untuk
ngambil S3 di bidang auditory neuroscience. Ini nyebrang lagi gitu Apa ya. tuh? Apa tuh? Cerita dong Auditory dikit. neuroscience itu saya sebenarnya lebih ke signal processing. Saya mengolah data rekaman EEG pada kucing. Jadi di Hannover itu penelitian terkait cochlear implant sebenarnya. Bagaimana mensimulasikan orang yang tuli dari lahir dipasang cochlear implant. Otak itu seperti apa sih? Nah, otak itu direkam dengan elektroda yang banyak gitu ya di beberapa titik. Lalu saya sebagai orang engineer yang menganalisis EEG tadi gitu ya. Jadi itu Tapi tadi tinjauannya kucing itu multidisiplin. dalam kaitan apa? Ada kucing. Kenapa kucing? Makanya tadi orang tuli tuh jadi kucing. Oke. Nah, coba. Jadi Hubungannya kucing apa? itu ada namanya kucing white rust, kucing putih ya. White cats itu ternyata dia kalau di breeding itu 70% lahir dengan tuli. Oh, gitu ya. Tadi ternyata tidak hanya kucing, anjing yang putih pun juga lahir 70% tuli. Contohnya Dalmatian. Jadi kalau 101 Dalmatian itu semuanya bisa dengar, itu sebenarnya bohongnya nggak gitu. Tuli betul-betul tuli Tuli atau dari lahir. Oh, tulinya tuh sekian persen jadi, itu enggak. Jadi karena kalau hewan dengan bulu putih itu dia punya melanin yang merusak bagian dalam telinganya nanti. Gitu. Jadi perkembangan telinganya jadi terganggu sehingga dia tidak bisa mendengar. Oke. Nah, dia bisa memodelkan anak tanpa pendengaran. Jadi si kucing yang lahir dengan tuli ini dipasangin cochlear implant, distimulus, lalu dilihat gimana respon otaknya. Menarik karena kita kan tidak bisa anak kecil dibuka kepalanya. Ya, makanya jadi dengan kucing itu ya. dimodelkan dengan hewan. Nah, di sana saya banyak belajar kolaborasi multidisiplin dan lain-lain, walaupun saya hanya di sisi engineeringnya untuk menganalisis Saya data. jadi tertarik gitu. Sedikit aja Bang, karena sebenarnya bahasan Bang Sandi bukan di sana. Saya pengen tertarik gini. Ini kucing yang tuli itu apa hasil dari riset pada kucing yang tuli itu? Kira-kira outputnya atau penemuannya apa yang ditemukan di sana? Jadi ini satu-satunya lab di Jerman yang masih menggunakan kucing ya, karena kan semakin kesini makin sulit menggunakan hewan. Coba apalagi kucing, makak, anjing gitu ya. Nah, jadi outputnya pun juga harus signifikan. Luaran yang paling signifikan dari penelitian itu adalah membuktikan implantasi koklea harus sedini mungkin. Jadi kalau anak dengan gangguan dengar dari lahir, nggak bisa ditunggu-tunggu sampai umur 5 tahun, 7 tahun. Otaknya sudah tidak bisa lagi memproses input dari cochlear implant. Implantnya itu di mana tuh Bang? Di otak? Di dalam cochlea, jadi di inner sini. ear. Ya. Di bagian dalam. Berarti harus ada operasi ya? Ya, harus operasi, dimasukin elektroda. Elektroda ini menggantikan sel rambut. Sel rambut itu seperti mikrofon, Pak. Iya. Dia mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Gitu. Nah, jadi fungsinya dia karena sel rambutnya rusak, dia menggantikan fungsi sel rambut itu ke elektroda. Menarik Pak Sandi. Tapi saya pertanyaannya bukan itu. Saya pertanyaannya gini Pak. Tadi mendengar Prof Yudan gitu kan, ngomongin soal masalah multidisiplin. Ini sebenarnya interdisiplin atau multidisiplin Bang Sandi? Multidisiplin. Ini trennya sekarang nih ke arah sana ya di penelitian, dan apa yang dilakukan oleh kita nih teman-teman untuk bisa memfasilitasi penelitian multidisiplin ini Bang Sandi? Betul sekali Pak Hairul, karena sekarang dengan adanya pendanaan yang kita berikan cukup besar ya, supaya berdampak, karena kita kan Direktorat Riset berdampak tinggi. Berdampak itu artinya bisa sampai ujung. Kalau kita membuat inovasi prototipe produk, harapannya benar-benar bisa sampai dikomersialisasi. Untuk bisa sampai sana, nggak bisa sendirian. Mungkin Pak Yudan dari teknik sendirian nggak bisa, harus ada dari kedokteran gitu ya Pak Yudan. Tapi ada satu lagi komponen yang nggak boleh dilupakan, dari sosial humaniora juga tetap harus masuk di dalam tim itu. Tinjauan ekonominya, marketnya, dan lain-lain. Orang seperti Pak Yudan, saya teknik atau dari kedokteran, awam sekali terkait itu. Jadi butuh kolaborasi yang multidisiplin, supaya bisa punya perencanaan bagus dari awal sampai hilirisasi dengan mitra industri. Apa yang difasilitasi oleh kita Bang? Mungkin melalui program-program yang ada. Jadi pertama tentunya pendanaan ya Pak Khairul. Pendanaan kita ada skema-skema, ada namanya P1, P2, P3. Iklan. Menarik. Sekalian iklan ini. Jadi ini namanya program pendanaan inovasi atau PPI. PPI ya. Ya, kita punya skemanya beberapa. Ada namanya P1. P1 itu justru pintu masuknya Pak. Kenapa pintu masuk? Dia
meneliti bukan prototipenya, tapi meneliti marketnya ada atau tidak. Itu paling penting itu. Nah, kalau Paling sudah- awal itu harusnya betul. ya. Makanya Kalau P1. sudah langsung bikin prototipe, tapi ternyata nggak ada marketnya, itu waste of money, waste of time. Iya, iya. Jadi kita masuk dari P1, dibuktikan bahwa ini visible, marketnya ada, orang yang mau beli gitu, Iya. bayarnya siapa sudah teridentifikasi dan regulasinya Iya. juga tidak Nah, menghambat. berarti cocok untuk teman-teman sosial humaniora Betul. di situ ya. Ini pemimpinnya atau leadernya harus dari sosial humaniora. Mm-mm. Yang tadi saya bilang ada kolaborasi FDA, via dan psikologi. psikologi, hukum pun bisa masuk Hukum, karena betul. ada tinjauan regulasi. Nah, ini teman-teman nih cocok sekali untuk Iya, teman-teman iya. di situ. Terus Pak, baru Ya, P1 nih. Itu baru P1. Nah, naik P2, P3 itu adalah naik teknologi readiness level, Pak. TRL, Atau betul. TKT ya, tingkat kesiapan Tekad teknologi. kesiapan teknologi. Semakin atas, semakin siap dihilirisasi. Nah, di bagian P2 dan P3 itu untuk TKT yang masih awal. Iya. TKT yang masih butuh divalidasi di level laboratorium. Oh. P2 itu untuk inovasi sosial. Ya. Sedangkan P3 itu untuk inovasi sains teknologi kesehatan, di mana kita bisa reverse engineering, Oke. bisa untuk meningkatkan TKT, bisa untuk yang tadi menyambung yang dari P1 kita sambung ke P3 begitu. Nah, kalau sudah lulus dari P3 bisa naik ke P4. P4 TRL lebih tinggi lagi 7. Lalu kalau sudah lulus bisa naik ke P5. P5 TRL-nya sampai 8, 9. Ya. Jadi benar-benar udah nanti serah terima ke industri. Pak Sandi. Ya. Berarti kan itu ada 5, ada 6, satu lagi. Satu lagi P6 Satu Pak. lagi. P6 ini khusus ya. Iya. Karena kalau tadi P1 sampai P5 pendanaannya dari kita, dari UI, P6 ini full dari industri. Nah, Gimana kita ceritanya tuh kalau dengan industri, ya, Pak? jadi kalau sekarang kita tadi sudah berbasis demand ya Pak, sudah ada marketnya segala macam. Tapi kadang kita sebagai akademisi punya keterbatasan nih untuk melihat demand-nya seperti apa. Nah, sekarang P6 ini industri yang memberikan topik ke universitas. Ke universitas. Misal pengembangan produk A, misal implan apa gitu ya Pak. Pak Yudan punya kompetensi bikin implan A sampai Z bisa. Tapi mana yang bisa mampu masuk ke pasar, yang beli ada dan seterusnya gitu ya. Industri yang merequest ke UI, Pak. Pendanaannya juga Dari industri. Oh, Begitu. full, ya. full 100% industri ya? 100% dari Langsung industri. Iya, Nah, iya, iya. Bang, menarik nih. Ada P1 sampai P6. Jadi P6, banyak ya. skema-skema nih yang bisa didapatkan. Yang bisa dimanfaatkan. Dananya dari mana? Nah, dananya ada yang dari internal UI, Pak. Iya. Ada yang dari eksternal. Komitmen kita ya. Ya. Dan juga dari eksternal, dari mana aja? Dari Kemendikbudristek ada, tapi juga di luar itu ada dari BRIN, ya, RIM, lalu ya. LPDP, RISPRO, Itu ya. Iya, iya, iya. Rispro, dan Kedaireka. Kedaireka, Itu yang dan baru paling sebagainya. terkenal. Jadi ada banyak ya. Oke, makasih Bang Sandi. Ya. Bang Kembali ke Yudan, Pak Yudan. balik Siap. lagi ke Bang Yudan nih Bang. Bang cerita dong pengalaman-pengalaman Bang Yudan dalam mengembangkan inovasi lah, produk maupun ya tadi HKI gitu. Ya. Monggo Bang. Ini sebenarnya yang cocok bercerita sebenarnya Pak Khairul ya. Bang Yudan yang lebih banyak tahu. Iya. Silakan Bang. Mungkin gini Pak Khairul, saya itu kenapa saya bicara seperti ini? Mungkin Pak Khairul lupa. Kita dulu pernah ketemu Pak Khairul. Saat itu Pak Khairul lagi bantuin Prof Herman. Iya betul. Terus saya masuk ke ruangan. Pak Khairul itu apa? Oh ini Rapaten nih Bang. Cara bikinnya gimana? Nanti saya ajarin Pak. Nah, tapi artinya dari situ ini menunjukkan bahwa sebenarnya haki itu nggak terlalu populer di kita itu nggak terlalu Betul. populer Pak Khairul. Nah, tapi setelah dengan waktu saya bertemu dengan teman-teman yang sudah artinya sudah dekat dengan industri ya. Saya baru sadar ternyata haki itu mata uang ya. Betul. Haki itu ternyata mata uang kita untuk Aset juga itu. Kan? iya itu dia. Jadi nah ini yang sebenarnya yang saya banyak belajar Pak Khairul. Apalagi tadi kalau menyambung Pak Sandi ya, bahwa memang di sini penentunya itu akhirnya kan market ya. Nah mungkin kalau boleh cerita sedikit ya tentang model bagaimana market yang leads, Iya betul. itu kan memang kasus saat ini yang menurut saya yang terbaik itu kan pada saat COVID Pak. Pada saat itu iya. Betul Kita kan? kan kesulitan sekali Betul, tuh. karena Lagi memang sedang sulit. Karena kita saat itu dalam tanda kutip punya uang, tapi punya uang pun
barangnya nggak ada. Nggak bisa digunakan. Jadi otomatis Nggak bermanfaat. itu adalah masa di mana semesta di Indonesia itu memang benar-benar produk dalam negeri pasti dipakai. Jadi ceritanya berawal dari situ waktu Dari itu. situ Pak. Jadi Apa tentang teknologi apa itu Bang Yudan? nah justru ini menariknya Pak Hairul. Jadi justru bahkan kadang kita itu jangan-jangan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu teknologi yang nggak terlalu tinggi, jangan-jangan. Bisa jadi. Bisa jadi karena Jadi waktu itu tuh saat itu kan memang teman-teman itu kan terutama saat itu kan di teman-teman klinis ya, yang di grupnya Prof. Pratiwi yang di mikrobiologi. ya. Saat itu mereka, Pak kita kekurangan swab stick, kita kekurangan reagen macam-macam lah. Ya. Jadi akhirnya kita kan berusaha mana sih yang bisa kita lakukan. Jadi kita mereverse saja Pak, swab stick Pak, swab stick yang untuk PCR ya. Untuk PCR ya. Itu kan kalau kita lihat bendanya kan kayaknya nggak berdaya ya Pak ya. Betul. Kelihatannya mudah. Nah, oh udah kita pilih yang ini aja deh, kelihatannya mudah. Ternyata enggak Pak. Yang hal yang Ternyata tidak mudah terlalu- yang kelihatan iya. begitu ternyata Iya. nggak semudah itu. Tidak gitu ya. semudah itu juga karena ternyata gini. Jadi tadi kita multidisiplin Pak. Sama satu lagi mungkin multi institut Pak. Multi institut. Nah, di sini tuh kita itu ternyata harus memiliki teman baik dari pihak yang sudah established industri. Betul. Nah, karena kita kan berpikirnya kalau kita itu membuat barang 1, 10, 100 bisa ya Pak. Tapi pada saat itu hitungan kita kalau membuat produk itu sehari 10.000 Pak. Mass production ya. Mass Pro. Dan itu kan ilmunya, wah kita pun juga banyak belajar Pak ya. Nah kalau dari pengalaman saya mungkin yang paling berharga saat itu. Dan saat itu memang, jadi kita itu, ini juga nyambung ke Pak Sandi ya, yang dibutuhkan itu memang komunikator Pak, ahli komunikasi. Nah ini kan Yang menjahit semuanya. yang nih. menjahit semuanya. Ya. Jadi kita itu saat itu ada WA group untuk membuat itu kita orangnya ada sekitar 15-an dan itu memang macam-macam. Dari berbagai disiplin. Dari berbagai disiplin ilmu, ada yang dari industri juga, Iya, industrinya juga macam-macam Pak. Yang akhirnya kemudian menghasilkan produk yang Betul, yang diproduksi yang dan dilisensikan bermanfaat itu. untuk dilisensikan kepada industri. Betul saat itu. Jadi Ya. karena kan gini Pak ya, kan kalau misalkan saya mau fokus ke produksi deh. Ya. Itu kalau nggak ada yang mengkomunikasikan kan Ya. ini Pak, kan Iya. kita lupa tuh. Ya nggak mungkin kita Iya. nggak bisa sendirian lah. Betul, Nggak ada Pak. Jadi- Superman di sini gitu. Betul, makanya Super jadi team adanya. Ya. iya, jadi bahkan dulu kita kan hitung-hitungan Pak, ini kita kayaknya bisa nih produksi 2 bulan, 3 bulan udah bisa go market gitu Iya, ya. iya. Kita hitung Pak. Terus kemudian kita lupa Pak, wah ternyata ada packaging itu dari plastik harus kita impor. Ah. Kita mundur 1 bulan Pak, Oh, gara-gara satu. gara-gara komunikasinya nggak lancar Pak. Oke. Nah ini kan mengamplify yang tadi Pak. Ah, Jadi iya. memang peranan DRBT nih, Pak Sandi ya. ahli Maksudnya komunikasi seperti ini itu. sangat penting sekali Pak. Kemudian ya tadi betul komunikasi dan irisan dan memang peranannya DRBT memang harus seperti itu. Betul, ya. Pak Khairul. Waktu itu DISTP namanya. Nah, waktu itu, Marek kita betul. nih, Pak Gamal. Nah saat itu saya SMS Pak Gamal. Saat itu. Saya SMS Pak Gamal. Mungkin beliau juga udah lupa ya, ini udah lama soalnya. Pak Gamal, saya boleh nggak dikasih surat Pak Gamal? Loh, kenapa Pak Yudan? Ini soalnya teman-teman itu, jadi temannya kan dari macam-macam ya Pak ya. Ya, Ada yang dari industri, industrinya juga macam-macam. betul. Nah, jadi mereka itu mau kayak semacam membuat konsorsium Pak. Ya, Jadi mereka itu chip in dengan apa yang mereka bisa. betul. Tapi mereka itu percaya ke UI Pak. Mm-mm. Nah ini juga saya belajar, ternyata UI itu lembaga yang sangat dipercaya Pak. Ya, Jadi mereka nggak mau ini dipegang oleh industri yang lain gitu misalkan. betul. Dan UI ini memang punya kekuatan Pak Sandi ya, Betul. terutama bidang kesehatan ya. Kita punya kedokteran yang luar biasa kuat. Bahkan cikal bakal UI aja tahun Dari 1849 dari kedokteran ya. Iya, staf ya. Jadi memang Betul, UI ini betul. memang lebih Betul, ini. Tapi ceritanya menarik Iya, Pak. Satu benang merah yang saya lihat adalah bahwa komunikasi tadi yang baik, bagaimana kita menjahit gitu ya, segala keahlian Pak. Betul. Karena keahlian Pak Yudan digabungkan dengan yang lain, kemudian bisa dijahit menjadi satu. Dan itu ada salah satunya ini. Waktu itu peranan DIRBT, Pak Sandi sempat ikut waktu itu, atau sebelum join?
Sudah join? Sudah. Dengan Gimana Pak- cerita dulu sedikit dah. Pak Sugeng ya. Pak Walaupun- Sugeng waktu itu, Prof Sugeng ya, Iya. sahabat kita tuh, yang baru jadi profesor. Gimana kemarin dulu tuh? Iya, jadi betul sekali. Kalau kita dulu di STP namanya ya, Pak, Direktorat Inovasi Sains Teknopark, itu istilahnya adalah seperti manajemen artis. Oh, iya. Kenapa iya. manajemen artis? Karena kami yang harusnya memfasilitasi semua kebutuhannya peneliti. Ya. Penelitinya ini adalah artisnya. Ya. Artis tuh nggak boleh capek, Pak. Iya. Dia fokus manggung gitu Iya, kan. betul. Fokusnya Nyanyi peneliti. aja gitu. Udah nyanyi aja terus deh gitu ya. Yang urusan yang mijitin, administrasi dan lain-lain. Macam. Ah. Itu kita. Kami bantu komunikasi tadi ya. Betul, betul. Menjahit komunikasi dengan Betul. industri, dengan pemerintah, dengan apa. Jangan sampai artis si peneliti ini habis waktunya Iya, betul. untuk ngurusin hal-hal yang Dan juga teknis pendanaan. seperti ini. Pendanaannya Nah, gimana tuh Pendanaan dulu? paling penting, Pak. Pasti harus ada yang modalin itu. Iya. Kalau Pak. tidak dari kami, minimal bisa Dari industri. Dari industri. Ya, Jadi kita tapi- menjahit, industri mau chip in berapa, Ya. pemerintah mau Ya. masukkan berapa, Ya. kan lewat Dan Direktorat menurut saya Inovasi. ada banyak peranan ya, semua orang penting menurut saya. betul. Nggak ada yang lebih penting dari satu dari yang lainnya. Ya. Dan di sini industrinya juga mau turun. Gitu. Tadi ada kepercayaan dengan nama UI gitu Betul, ya, karena betul, kita Pak. kuat di bidang kesehatan. Saya kira semuanya juga bersama-sama ya punya ininya ya. Oke, terima kasih Bang Yudan, Pak Sandi. Kita ke depan ini, menurut Bang Sandi apa yang harus ini nih bisa meningkatkan lagi nih Bang Sandi? Lebih banyak lagi Prof Yudan yang lain nih. Kira-kira gimana nih? Apa yang Bang Sandi bisa berikan nih kepada para peneliti kita supaya ayo semangat nih gitu. Contohnya beliau gitu misalnya yang sudah Berat banget nih. bukan hanya ini kan cuannya juga dapat nih. Nah, itu. Gimana Pak Sandi? Gimana tips dari Pak Iya. Sandi nih? UI itu kan generous sekali ya Pak. Ah. Royaltinya 70% untuk peneliti. Ya, gitu gimana? kan. Diterangkan Pak yang soal gitu. soal itu Pak. Jadi kalau tadi satu peneliti menghasilkan suatu inovasi didaftarkan kekayaan intelektual yang atas nama UI. Betul. Patennya, hak ciptanya, mereknya, dan lain-lainnya. Lalu akan ada industri yang mengkomersialisasi. Industri akan ada perjanjian kerjasama lisensi dengan UI. Artinya lisensi kekayaan intelektual tersebut ke industri tersebut. Nah, ketika ada keuntungan, revenue, Royalti ya. maka ada royalti yang harus di-share. Ya. Nah, ketika duitnya masuk, entah mungkin ada perjanjian ya, apakah 10%, 20% tergantung dari bisnisnya gitu. Nah, duit yang masuk ke UI ini akan di-split 70%-nya untuk ke peneliti lagi. Cuan banget itu. Nah penelitinya udah pasti Berarti multidisiplin kayak gitu ya. passive income ya jadinya ya. Aduh, Iya, berarti iya. passive income Udah betul ya. passive income. Kalau- Jadi untuk satu produk, kalau misalnya 5 produk, Iya, 5 lagi kali 5. Itu Pak, makanya namanya mata uang kan tadi Pak. Oh, itu maksudnya tadi beliau bilang Mata mata uang, uang itu ya. Dan ternyata iya ya, kita kalau jadi peneliti itu sangat worth it ya Betul, ilmu Pak. kita. Tapi kita nggak hanya ngomongin uang kan Pak Sandi ya. Betul, Tapi juga karena kita juga ada inovasi yang nanti dilisensikan ke pemerintah, Pak. iya. Oke. Inovasi Jadi itu inovasi sosial. sosial. Iya. Betul sekali. Jadi ada ukurannya tuh SROI kalau nggak salah ya. Iya, betul. Apa SROI itu? Social Return of Investment ya. Oh, iya, iya. Jadi investasi yang balik tapi di bidang sosial gitu ya. Dan sudah banyak juga ya Betul, Pak. penelitian-penelitian kita. Nah, nanti kembali lagi yang bagaimana menciptakan sukses-sukses seperti Pak gitu. Yudan ini. Gimana Pak Sandi? Saya rasa yang paling penting adalah semuanya harus dari demand industri dulu. Nah, itu dia. Teknologi push oke, tapi tetap demand dari industri itu harus kita Iya, iya, dengarkan, gitu ya. Iya. Karena mereka itu kan hidup matinya dari keuntungan Iya, perusahaan, Pak. Iya, Betul. betul. Mereka nggak akan main-main kalau bilang marketnya ada, produknya dibutuhkan. Nah itu kita perlu dengar dari mereka. Nah Iya. kerjaannya peneliti UI adalah membuat inovasi dan Iya, iya, riset untuk mendukung produk itu. Biasanya kan nggak match tuh, Nah. ya gitu ya. Nah sekarang supaya match adalah makanya hubungan tadi ya, hubungan antara industri dan si peneliti gitu ya, Yang ya dijahit bisa di melalui matching kita. melalui DIRBT ataupun mungkin Prof Yudan ada waktu itu, Prof, ada nggak kemungkinan kenal gitu langsung dengan industrinya, kemudian bisa ngebawa Nah, ini juga menarik ya cerita saat itu. cerita bagaimana matchingnya gitu. Iya, jadi sama nih Pak Sandi ya, saya mengamplify. Jadi saat itu kan grupnya banyak ya, ada saya, ada Pak Sugeng, ada Pak Khalid, Iya. terus Dr. Heni, Dr. Rizal dan seterusnya. Ya. Terus terang Pak Khairul,
yang kita lisensikan itu adalah sesuatu yang kita tidak riset sebenarnya malah. Ya Gitu. kan siapa sih yang riset swapstick? Kan nggak ada. Iya, betul. Tapi memang Betul. basicnya kan dapat. Kebutuhannya itu. Betul. Tapi memang akhirnya kebutuhan itu kan kita pivot, Pak. Kan kita harus pivot. Dan memang karena needs-nya kan banyak. Dan saat itu kita berpikirnya kan, saat itu kita belum kepikiran bahkan sampai ke lisensi ya, belum sampai ke komersil saat itu. Saat itu saya WA Pak Gamal itu, Pak Gamal ini saya minta tolong, saya minta surat dijadikan kayak semacam Satu ketua tim, ini gitu. Terus Pak Gamal jawabnya, wah Pak jangankan surat, duit juga saya kasih. Tapi memang akhirnya dikasih duit beneran Pak. Iya. Untuk risetnya. Nah itu ya. akhirnya berjalan tuh Pak, memang berjalan. Iya. Nah Luar biasa. ya kayak ya seperti itu ya, Iya, tapi iya. Jadi begitu ya. peran industri memang ya. besar ya. Jadi di divisi yang lain, bukan divisi Pak Sandi, memang ada task force-nya khusus ya. Jadi subdirektorat yang khusus yang kerjanya memang ya mengundang industri, mendatangi industri, mencari topik, gitu, belanja masalah ke sana untuk kemudian kita sampaikan ke para peneliti kita ya. Termasuk di pendanaan inovasi ini ya Pak ya. Betul Pak. Nah, Pak Sandi kemarin ngapain aja tuh? Banyak kayak Pak Sandi yang lakukan untuk cari-cari topik tuh. Ya, kami itu roadshow Pak. Jadi belanja masalah itu bersama dengan divisi teknologi transfer ya. Jadi kami datang ke industri-industri, ke asosiasi-asosiasi untuk menceritakan kita punya program yang memfasilitasi masalah apa yang industri punya, kita coba jawab. Gitu. Industri itu biar fokus aja untuk jualan, tapi untuk riset biar aja sama UI. Gitu. Iya, karena mereka harus ya terus terang kita punya lab yang cukup sophisticated ya di masing-masing laboratorium kita gitu. Serta human resource yang kalau mereka sekelas Pak Yudan dan lain-lain ya. Ya artinya kalau industri misalnya, ya industri yang advance memang dia punya laboratorium yang cukup. Tapi kalau industri yang dia fokusnya ke produksi gitu ya tanpa ada laboratorium, bisa memanfaatkan laboratorium yang ada di tempat kita. Itu R&D itu sangat mahal Pak. Buat industri itu mahal sekali. Jadi mereka butuh kolaborasi dengan universitas. Butuh kolaborasi. Makanya nih teman-teman yang di sini yang bergerak di industri, jangan suka-suka nih ke UI gitu datang ke DIRBT ke kita di gedung STP dan kita bisa matchingkan tuh ya Pak Sandi ya. Betul. Kita punya database seluruh dosen-dosen kita, siapa yang menggerak di sini, siapa jagoan ini gitu ya. Bahkan sosial humaniora juga kita punya pendataan itu ya Pak Sandi ya. Oke Pak Sandi dan Bang Yudan, nggak kerasa ini udah hampir lebih dari setengah jam kita bicara. Mungkin mau menyampaikan sesuatu ke teman-teman bincang inovasi ini terkait misalnya tentang pendanaan-pendanaan tadi, mungkin di mana kita bisa apply atau bisa lihat, silakan. Baik, jadi untuk Sivitas UI dengan pendanaan inovasi yang sekarang Pak Rektor kan memang arahnya ke entrepreneur dan juga bagaimana supaya inovasinya berdampak. Berdampak adalah juga bisa punya manfaat untuk masyarakat, ekonomi dan sosial. Jadi memang pendanaan ini ada banyak skemanya, mungkin yang bingung bisa datang ke STP untuk diskusi. Tapi tadi saya sebutkan pendanaan-pendanaan ini untuk menghilirisasi inovasi dari ideasi, validasinya sampai menunaikan TKT atau teknologi readiness level tadi, dari prototipe, validasi di market sederhana sampai ke laboratorium dan sampai ke yang sebenarnya itu harus dengan mitra industri agar mitra industri banyak memberikan masukan dan menjamin kesuksesan. Ya kita nggak bisa 100% menjamin, tapi at least kita meminimalisasi kegagalan akibat penelitinya berjalan sendiri tanpa arahan dari industri. Karena industri ini sangat memegang apa yang dibutuhkan oleh market, bagaimana harus memarketing dan lain-lain. Jadi mereka memberikan banyak masukan dari pengembangan nol gitu ya Pak Yudan ya, supaya tidak salah arah. Jadi pendanaannya bahkan yang dari internal UI sampai 200 juta Pak Khairul. Dan pendanaan dari luar ada yang bahkan miliar. Sampai miliar-miliar ya, sampai miliar. Ya. Oke. Iya, jadi kuncinya adalah kolaborasi multidisiplin dan juga dengan mitra industri yang tepat. Kalau masih bingung-bingung bisa datang langsung. Silakan datang ke Sains Teknopark UI. Sains Teknopark dan bertemu sama Pak Sandi langsung ya dan timnya nanti teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Pak. Dan untuk Prof Yudan, Prof, monggo. Ya. Mungkin bisa nyampaikan ke para pemirsa bincang inovasi ini. Gimana nyemangatin supaya jadi kayak Prof Yudan? Ya, terima kasih Pak Hyul.
Saya pikir kita di UI harusnya sangat beruntung sekali ya Pak Sandi, kita punya SDP, punya pendanaan yang menurut saya termasuk besar. Ya. Nah, tapi memang sepertinya teman-teman belum banyak tahu nih Pak Khairul. Jadi mungkin Pak Khairul mesti sering-sering mencolek-colek ya. Colek-colek kita. Colek, memberikan tantangan. Tugas kita itu. Terus memperlihatkan kita punya aset. Ya. Kan kemarin ada beberapa tamu datang Pak ke kita, mereka kaget, ada punya seperti ini. Ya. Nah itu kan, tapi belum ada yang tahu Pak. Jadi mungkin itu yang perlu ini Pak ya, perlu digalakkan. Jadi teman-teman juga pasti semangat insya Allah. Moga-moga. Insya Allah. Terima kasih Prof atas kehadiran dan juga Pak Sandi. Terima kasih. Dan teman-teman, Bincang Inovasi itulah pembicaraan kita, singkat namun penuh dengan makna. Kita belajar dari Pak Sandi dan juga Prof Yudan terkait dengan bagaimana kita bisa membuat inovasi, melakukan riset dan kemudian bisa menghilirisasinya ya, dan memberikan dampak tentunya, bukan hanya ekonomi tadi seperti Pak Sandi sampaikan, tapi juga dampak sosial. Ini perbincangan pada episode yang kelima kali ini. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.